kok gua diuji sama Allah tuh luar biasa dahsyat. Tapi karena lu sudah berada di rute yang tepat. Nah setelah hijrah nih, setelah gue udah masuk ke circle Reman bang, remaja Reman. Jadi teman-teman, nah ini apa dulu? Gue diajak masih bang, gak ngerti tempat apaan. Kita lagi di ini. Aduh, berisik banget tuh. Buset. Lagi di Rawamangun di Veldrum. Itu belakang kita MRT ya? MRT. Wih, keren juga ya. Iya. Tapi seru sih ini, enak banget suasana. Emang biasa rakyat ibu kota olahraga di sini, bro. Gitu. Cuma kita karena lagi di weekday aja, makanya rada sepi. Yang sana begini ya? Tuh. Apa aja di sini? Kadang ada konser di sini, Mas. Oh, ada konser di sini. Kadang ada buka panggung di sini, ada stand-stand makanan. Cocok sih soalnya tempatnya luas banget. Asik. Dulu gua kalau tes atletik di sini nih. Apaan jadi apa nanti? Tes lari. Oh, lari. Gua nggak ada dulu sekolah tes lari. Ya, tapi ya kan nggak tahu kalau lu mah, Bang. Gue tes lari sini nih, Pak. Sekarang bisa lari. Enggak. Males. Ya, lagi bad mood nih, kita jalan-jalan aja ya. Bad mood. Soalnya gimana ya? Kayak kita harus podcast. Ya, makanya kita ada di podcast Bad Mood. Yoi. Kenapa kita podcast? Karena lagi bad mood. Karena kita lagi bad mood. Ngobrolnya suka-suka aja ya kan? Suka-suka aja. Karena lagi bete nih. Kita berhenti podcast kalau udah good mood. Good mood. Nggak berhenti kalau udah selesai. Bukan berhenti mah kita udah gain lagi. Iya. Pokoknya setiap kita bad mood kita harus bikin video. Apa namanya, ngobrolin permasalahan-permasalahan yang ada di otak kita ya kan. Karena kalau lagi bad mood emang butuh temen yang ngedenger. Ya. Cuma jadi makin bad mood kalau yang kita pengen curhat itu ngomong gini, lu mah masih mending ya. Iya. Aduh, nasib nih, masalah gue aja belum gue ceritain, tiba-tiba gue harus dengerin masalah lu nih. Nggak, itu gak usah diobrolin sih sama orang-orang kayak gitu. Nih. Biasa ngadu nasib bang, kayak ngadu gitu. Ngadu nasib. Ya kita sekarang menikmati suasana ya, walaupun lagi bete. Maka dari itu kita gimana caranya bad mood kita ini? Makanya nyari tempat yang vibes-nya ijo-ijo. Iya. Vibes-nya ijo-ijo. Seger, pohon seger, adem. Apalagi sekarang cuaca sedikit mendukung, rada-rada mendung-mendung syahdu. Iya, gitu. Syahdu banget. Tapi syahdu banget nih ya. Syahdu. Hawanya, pengen tidur. Ya, bang, gini bang, mumpung gua lagi bete ya lagi. Kenapa lu bete kenapa, Cuk? Ada satu ini sih, unek-unek pertanyaan. Ini pertanyaan sebelum gua hijrah ya. Karena kan waktu itu gua tolol. Ya, nah, jadi pertanyaannya itu tingkat kesuksesan ya atau standar kesuksesan di kehidupan manusia itu apa sih? Karena kebanyakan jawaban orang-orang tuh kadang materi lah. Orang kalau udah punya duit ya itu dia sukses lah, kaya ya kan. Artis-artis lihat kita nilai itu, dia udah sukses tuh. Tapi setelah gue hijrah kayak enggak deh, bukan itu. Nah, gue belum nemu jawabannya nih, Bang. Mungkin Bang Ajis bisa ngasih gue referensi itu tentang kesuksesan sebenarnya tuh kayak gimana sih? Kalau ngomongin sukses ya, tergantung apa yang pengen lu capai. Oh gitu. Ya. Ya kan, lu kan pasti nentuin standar nih. Gua sukses kalau udah begini. Ya. Dan setiap orang tuh punya capaiannya masing-masing gitu. Ya. Ada yang pengen sukses jadi ranking 1 di sekolahnya. Ya. Ada yang pengen sukses jadi ranking 1 se-Indonesia. Iya kan? Sedunia. Ya, sedunia, juara olimpiade sedunia. Ya. Jadi sukses itu ternyata tujuan dari manusia itu sendiri yang menciptakan. Gitu. Oh, jadi kita milih nih. Milih gitu. Kita karena manusia kan punya akal. Oh iya, kita milih. Iyalah, harus itu. Soalnya nggak mungkin kan kita arahin sesuai kemauan pergaulan kan, nggak juga sih. Gua nggak respect banget kalau gua itu sukses ketika gua harus berhadapan dengan orang-orang yang bertolak belakang dengan
agama gua gitu, kayak pergaulannya bebas kan. Nah, cuma pada endingnya kesuksesan juga bisa dibentuk dari temen. Iya, emang itu Temen Bang. tongkrongan. Lu nongkrong sama pandai besi ya, lu pasti bakalan pengen punya pedang. Iya, pasti. Lu nongkrong sama tukang parfum, lu pasti bakalan Wangi. kecipratan wanginya gitu. Berarti ikutin arus gitu. Termasuk juga standar kesuksesan. Lu nongkrong sama orang-orang yang males, yang lemes, ya udah sama. Ya udah santai aja, Bro. Yang penting besok Iya. bisa makan. Ya gitu. Karena mindsetnya nggak bertingkat gitu, Enggak. nggak bertahap. Karena anjlok di situ aja tuh. Iya, jadinya Nge-step begitu. gitu. Ya, Nah, makanya kita juga dalam berkawan milih-milih. Ya. Kayak kita lah di Reman, remaja Beriman, ya kan. Maka lu bakal ngelihat yang beda kan. Bener. Wih, beda banget Bang. Yang tadi ya gua ini Bahlul ya. Bahlul lah, kita jangan tolol itu ganasan banget kayak kalau tolol. Bahlul ya. Sama aja sebenarnya. Iya sama aja, cuman kita ya udahlah gimana. Iya, Bahlul tuh. Kayak pas gua hijrah itu gimana ya? Suasana agak lebih tentram gitu. Walaupun cobaan itu datang terus nih. Gue jujur ya Bang, cobaan di saat gua setelah hijrah sama sebelum itu beda banget. Ya kan? Yang tadinya, gue kayak pokoknya gimana caranya ngilangin stres tuh dengan kebahagiaan tuh apa aja, kayak mabuk, ya kan? Cewek. Nongkrong, ya cewek gitu kan. Nah itu. Tapi setelah gua hijrah, gue malah menemukan hal yang beda. Malah gue lebih dikasih ujian yang lebih banyak. Tapi di situ gue lebih enak gitu ngadepinnya. Kok bisa? Orang kan biasanya dikasih ujian banyak stres. Kok lu kenapa itu. malah enak? Bukan enak sih, apa lebih mudah menghadapinya gitu, bukan? Nah, gimana tuh? Jadi kan kita, nah jadi sebelum gue hijrah nih, gue nggak tahu tuh solusi dari permasalahannya itu apa, ya kan? Dari misalnya itu dari tekanan orang tua ya. Gue biasanya tekanan orang tua sih yang gue pikirin. Dulu gue sampai mabok, sampai main cewek, itu nggak expect banget sama hidup gue. Nah setelah hijrah nih, setelah gue udah masuk ke circle Reman Bang, remaja Beriman, gue bisa menghadapi itu walaupun belum ada solusinya. Maksudnya gue bisa enjoy aja gitu ngadepinnya, tanpa gue harus ngelakuin hal yang negatif gitu. Jadi lu nggak ke pelarian yang negatif. Iya, jadi gue kayak, udahlah kalau ada masalah ini baca Al-Quran lah. Kalau masalah kayak gini, dengan ngopi kayak gini nih, diskusi ya, iya gitu. Jadi yang kita lain ya. lebih terbuka gitu Bang, Dapat pikirannya. insight. Iya, Sing. lebih terbuka. Gue sebagai anak muda ya, pandangannya. Nah, gitu Bang. Nah, sebenarnya yang lu rasain adalah ketika lu punya tujuan yang hakiki, Bro. Oh, gitu. Jadi gini, gua ngambil analogi gini kan. Misalnya kayak MRT ini nih. Iya. Ya kan? Lu mau ke tujuan Kelapa Gading dari Rawamangun ke Kelapa Gading. ke Kelapa Gading ya kan? Iya. Nah, tiba-tiba lewat nih. Set. Keretanya tuh. Bagus. Iya. Bersih. VIP. Wis, Ya kan? mantep lah weh. Tapi tujuannya ke Bogor. Ya, sesuai ekspektasi itu. Lu taikin nggak? Hah? Lu taikin nggak? Enggak. Nggak akan lu taikin kan? Nah, kalau seandainya tiba-tiba kereta berikutnya datang nih, Ya. seret, ya, jelek keretanya, Jelek. gue kayak Kumuh. bukan komuter lain lah, KRL yang zaman dulu gitu. Iya, kumuh ya itu. Iya, kumuh. Yang di dalamnya ada cangcimen ya kan, tukang jualan rame lah. cukur ya, Nggak tenang lah. tukang jualan salak gitu ya Iya, kan. iya. Pokoknya kotor lah. Iya, ya kan? kotor. Tapi tujuannya Kelapa Gading. Naikin, Lu taikin kan? gue taikin. Nah, di sepanjang jalan walaupun kotor, jelek, ya kan? Lu tetap stay gak di dalam? Tetap. Karena Tetap stay, kan? tujuannya yang sesuai sama apa yang gue tuju. Nah, pernah nggak lu berpikiran buat, wah ini udah nggak enak nih, gue harus keluar, kayaknya gue harus lompat gitu? Enggak sih. Nah itu bro. Jadi walaupun lu ngerasa, kok gue diuji sama Allah tuh luar biasa dahsyat, tapi karena lu sudah berada di rute yang tepat, lu tenang. Oh iya benar. Iya kan? Iya masuk. Tugas lu apa? Gimana caranya gue memperbaiki ini? Ya, Iya, tapi gue tetap di dalam kereta. Tetap stay gitu. Iya, makanya terkait mencapai kesuksesan perlu yang namanya istiqomah. Kerja keras. Ya kan? Kerja keras dan istiqomah Iya, tuh. Kan konsisten. Ya kan?
Dan istiqomah itu berat atau mudah? Berat. Berat. Itu pemikiran kolot. Mudah bang, gampang ya bang. Lah, sekarang lu pikir dah. Nih, mudahan mana? Lu stay di dalam kereta atau lu lompat? Oh iya, stay. Ya, benar gak? Benar. Ya, lu kan tinggal lakuin aja rutinitas baik yang biasa lu lakuin. Iya, benar. Iya kan? Iya. Terus kenapa lu pilih lompat? Iya. Kadang orang mikir kayak gitu sih ya, Iya, selalu bertolak belakang gitu ya. Orang mikir istiqomah berat. Salah. Enggak, istiqomah itu yang berat. Oh iya, benar. Sekarang gue tanya sama lu, baca Quran, Jalan. bayar gak? Enggak. Ya? Lu kalau ke Rawamalang masuk klub, bayar gak? Bayar. Malah yang lebih berat itu ya yang masuk. Istiqomah mudah gak? Enggak. Iya. Pacaran, masa iya lu seminggu gak ngajak ngopi, Pasti gak ngajak jalan, Pasti ngajak. keluar duit gak? Keluar. Berantem gak? Woi, bukan lagi itu sering ya bang. Iya. Ya kan? Oh jadi itu. Iya nggak? Paham. Jadi dalam istiqomah juga sebenarnya mudah. Karena apa? Kita ngebangun habit, kebiasaan. Iya, kebiasaan. Sampai nanti di titik lu nggak sholat aja, kayak misalnya nih sholat udah mau mepet-mepet, ih gue belum sholat nih, lu gelisah. Gelisah. Ya kan? Jadinya lu sholat. Tuh. Jadi istiqomah itu mudah, nggak istiqomah yang berat. Iya benar. Gak istiqomah yang berat, bener sih bang. Kadang orang kebalik-balik gitu ya. Nah, karena kita sudah terinstal, bro. Allah udah nginstal sesuatu, akal kita selalu mengajak kita ke arah kebaikan. Kita bisa bedain ini hak, ini batil, ini bagus, ini jelek. Kita bisa bedain. Sekarang coba lu pikirin, gimana tenangnya seseorang muslim, ya kan? Badannya diajak maksiat, hatinya mengajak ketaatan. Wih, galau bro. wih. Dia tahu itu dia salah gitu. Iya. Tapi tetap dilakuin tuh. Tapi badannya, karena kenapa kok dia nggak bisa keluar? Karena lagi-lagi sudah terbiasa di luar kereta. Habit ya. Iya. Kebiasaan. Gitu, maka istiqomah itu mudah, nggak istiqomah yang berat. Oke, selesai urusan tuh tentang. Ya kan? Nah, tentang jadi kesuksesan tuh. yang di PR sekarang adalah kelapa gadingnya apa? Maksudnya? Kan tadi kita mau kemana? Kelapa gading. Kelapa gading kan? Oh, kelapa gading yang mana gitu? Tujuannya apa? Oh iya, jadi kita kelapa gading mau ngapain gitu? Itu, kan? Jangan sampai kita udah tenang-tenang di dalam kereta, ya kan? Wah ini kayaknya nyampe nih Kelapa Gading, nggak taunya keluar stasiun di Bogor. Ya? Iya. Kira-kira itu sukses nggak? Enggak. Nggak sukses kan? Kecewa sih lo, kecewa. Iya. Makanya Allah tuh ngasih kita akal tuh adil. Iya. Mau kafir, mau muslim, semua punya akal. Semua bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Menilai dan memilih. Bisa, ya. Maka dia bakal tahu ini tujuannya kemana gitu, ya. Gimana caranya supaya tahu tujuannya kemana? Ya kita persiapan. Hah? Persiapan. Kita harus nyari tahu siapa yang nyuruh kita ke sana. Kalau kemauan sendiri gimana, Bang? Hah? Kalau kemauan sendiri? Ya nggak nyampe. Tuh. Gue maunya gue nyantai lah. Kan mau sendiri kan? Iya. Ya kayak misal lu gue suruh nih sebagai bos, ya kan? Dik, antarin paket ini ke Kelapa Gading. Tujuan lu ke Kelapa Gading. Iya. Ya. Kalau lu tiba-tiba ke Bogor, marah nggak bos lu? Wah, bukan lagi pecat gue. Dipecat kan? Iya. Nah pertanyaannya hari ini siapa bosnya? Oh gitu, oh ya gitu, paham. Iya kan? Iya. Maka kita harus sesuai dengan Job apa desk. yang bos kita mau. Iya, apa yang bos Nah kita di mau. Quran surat Az-Zuriyat, gue lupa ayat berapa tuh. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, Ibadah. ya, menyembah Allah, menjadi seorang hamba. Hamba itu derajatnya di bawah budak. Oh gitu. Jadi lu nggak boleh pantang lu menentang apa yang Allah minta, gitu. Jadi harus terusin tuh Tunduk job desk-nya. dan patuh. Iya, taatnya. Taat. Jadi kalau Allah bilang
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisos. Ya kan? Turutin, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melakukan kisos. Ya, sama seperti ayat 5 ayat setelahnya tuh. Itu kan 198. Iya. Gue lupa lagi. 178 Al-Baqarah ayat 178. Dan Al-Baqarah ayat 183-nya 5 ayat setelahnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul syiyam. Diwajibkan atas orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Itu. Ya kan? Itu rules-nya tuh. Job desk ya. Oh iya. Berarti saat ini batal dong itu, Bang. Nah, Keadaan sekarang. itulah makanya sukses lu, ya kan? Ketika lu mampu menjalankan apa yang Allah perintahkan secara menyeluruh. Oh, kafah. Mantep banget ini, baru yang gue suka ini. Iya, lu baru bener-bener sukses. Jadi nggak pilih-milih, bukan yang tenang Bang Ajis, rezeki dari Allah, gue berdoa aja. Lele. Bukan juga yang udahlah persetan lah urusan syariat, ya kan? Yang penting gue dapat duit. Iya, itu nggak mungkin mati itu ya. Bukan. Dan kita punya misi gimana caranya apa yang diperintahkan Allah terlaksanakan semuanya. Berarti misi itu ya. Itu misi yang harus kita jalankan. Walaupun hari ini kita dibilang radikal, dituduh difitnah teroris, dipersekusi, tapi Allah dan Rasulullah yang memerintahkan. Iya. Kita bodo amat lah, nggak mementingkan omongan itu ya. Itu ya kan. Yang penting kita ingat omongan Rasul itu. Bosnya siapa? Yang menciptakan kita. Bener banget sih. Iya. Iya kan. Baru lu ngerasa, oh gue udah on the track nih, gue udah di jalannya nih. Ya kan, Allah memerintahkan gue untuk ini dan gue udah ngejalanin ini. On the track kan? Iya. Tenang kan lu, walaupun lu dipersekusi apa. Wah, tenang. Begitu juga dengan kehidupan. Oh, gue udah ngejalanin syariat, gue udah meninggalkan maksiat, ya kan, semua perintah Allah gue jalanin, terus gue nggak males-malesan, ya kan, asbab dan al-halnya gue penuhi, taat ya lah pokoknya. Taat. Baru di situ kita bisa tawakal. Tawakal itu gimana? Berserah diri sama Allah itu maksudnya gimana? Lu pernah nggak di Romangun nih? Ya kan, jalan misalnya lu ke Monas. Pede nggak lu nggak pakai helm? Enggak lah. Tapi kalau bapak lu jenderal, wah, gua pede banget. Pede banget kan? Pede. Tangkap. Sorry Pak, telepon bapak saya. Itu baru di backing jenderal. Iya. Nah, pertanyaannya gimana caranya supaya di backing Allah? Oh, masuk banget. Ya. Iya. Ngerti ya. Maka caranya supaya di backing Allah, ikutin seluruh perintahnya, jauhi seluruh larangannya. Iya. Maka Allah akan backing lu. Walaupun lu secara zohir dilihat, Diki sulit, Diki banyak cobaannya apa, tapi lu udah sesuai track. Iya. Gue lagi di kereta menuju Kelapa Gading. Iya, sesuai job desk juga. Sesuai job desk, ya kan? Maka ini sudah menjadi ketetapan dari Allah dan gue akan bersabar. Dan itu nggak ada yang sia-sia. Benar. Karena usaha nggak ada yang mengkhianati hasil ya. Betul. Dan kita jangan pernah yang pernah lu bilang, jangan pernah minta dinilai sama makhluk ya, tapi minta nilai sama Allah gitu. Iya. Kan bertanya, lu mau nggak sih di backing Allah? Ya lu harus ngelobi Allah lah. Iya. Kita harus merayu Allah gitu. Ya kan? Di dunia aja kita kalau pengen di backing makhluk, kita rayu dulu, kita deketin dulu. Benar. Ya kan, harus simbiosis mutualisme. Ya kan? Benar. Baru lu di backing makhluk, apalagi kita pengen minta di backing sama Allah. Itu banget yang kita pengen. Iya. Kan? Di backing makhluk cuma sampai mana sih? Sampai mati selesai. Iya, memang. Sama di Allah. backing Allah, akhirat. Iya. Itu yang orang nggak kepikiran nih. Gila, gue baru kepikiran sekarang nih. Nah, makanya sukses itu di mana indikator berhasilnya? Nanti kalau udah di yaumil hisab. Nanti kalau sudah kehidupan setelah kematian, lu baru tuh ngelihat suksesnya. Karena kalau di dunia itu, wah, perjuangan. Tempatnya capek. Iya, benar. Dan kalau lu bilang kan kemarin penjara. Penjara. Bagi orang muslim ya. Ya iya emang kita
lagi ujian bro, ujian mana ada yang enak? Iya, nggak ada sih. Nggak ada, study tour enak. Iya, itu mah terus orang-orang yang bahagia itu bang. Iya, Orang-orang yang yaudah. punya ujian. Ya, makanya hari ini sedih banget. Banyak orang-orang nggak sukses karena salah milih jalan. Ya, dia lebih milih mengejar kenikmatan di dunia yang sementara, sedangkan Allah menjanjikan kenikmatan di surga yang abadi. Berat. Berarti orang-orang yang ngejar dunia sementara itu ngejar materi ya? Nikmatnya sementara. Sekarang nih, lu sebanyak-banyaknya duit lu 1 triliun. Lu hobi misalkan minum air putih, ya. Seberapa banyak sih lu bisa minum dengan duit 1 triliun lu? Ya, enggak inilah. Pokoknya terbatas. Terbatas kan? Iya, terbatas. Segelas, sebotol nih oke lah, hilang dahaga seneng. 2 botol masih sanggup. Sanggup. 3 botol udah mulai enak. Iya. Ya kan? 4 botol muntah. Ya kan, bener nggak? Kembung ya kan? Gitu, udah gitu beser, bolak-balik WC. Kencing. Ya kan? Nikmat gak kayak gitu? Enggak. Sedikit kan nikmat di dunia. Tapi lihat coba, di surganya Allah nanti bukan air putih sebotol, susu sesungai. Sungai gitu. Terus kita nggak ada rasa kembung lagi bang ya? Nggak ada. Lu berenang sambil minum. Itu baru yang dibilang sambil menyelam minum air tuh di situ. Itu kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan yang hakiki. Itu baru tuh yang Lu dipengen mau sama minum manusia tuh. sepuasnya. Ya kan? Iya. Bahkan sampai di surganya Allah nanti ada Homer. Maka di sini tahan Iya. sabar, ya kan? Gitu. Sekarang coba lu bayangin Homer buatan manusia sama Homer yang diciptakan Allah langsung, Beda rasanya. beda jauh lah bos. Jauh. Enakan yang buatan ciptaannya lah. Iya, di sini Homer di sini, lu baru minum berapa botol jackpot. Ya kan? Iya. Udah begini tuh. Udah gitu ya kan? haram lagi. Haram. Double tuh. Nah, makanya kesuksesan yang hakiki adalah orang yang berpikir jangka panjang sekali. Yaitu apa? Menaruh tujuannya di tempat yang paling panjang sekali. Apa itu? Kehidupan setelah kematian. Iya. Jadi Gitu. orang melihatnya tuh jangka panjang. Jangka panjang sekali. Sekarang kalau orang punya tujuan pendek, misal lu punya tujuan sampai kuliah sampai S2. Setelah S2-nya udah lu capai, lu ngapain? Ada lagi tugas yang lain. Iya kan? Kayaknya udah nih, gue udah dapet S2 nih, terus ngapain? Iya, bener. Harus ada tujuan selanjutnya. Maka tujuan itu tarik yang paling jauh sekali. Gitu. Misal, lu jadi juara Olimpiade se-Jakarta. Effortnya belajar sehari 3 jam. Ya. Tentunya beda dengan orang yang punya tujuan menjadi juara Olimpiade internasional. Pasti. Beda nggak effortnya? Beda banget. Nah, apalagi kita seorang muslim. Naruhnya apa tujuan kita? Masuk ke surganya Allah dengan epic. Itu udah di titik pusatnya tuh, itu tuh. Wih, Ya. Maka lu mikirin cari nafkah yang terbaik, yang Allah ridho, akadnya nggak ada yang salah, halal semua. Iya kan? Bener nggak? Iya. Terus apa lagi? Cari yang paling banyak, ya kan? Ibadah nggak ditinggalin, bla bla bla. Ya kan? Maka effort lu untuk mencapai itu jadi serius. Serius ya. Ya, gitu. Jadi kita semangat untuk istiqomah nih di jalan yang benar kan. Iya. Karena anak muda tuh sekarang apa sih? Palingan mereka cuman hanya kesenangan doang. Gua nggak masalah lah kalau nggak terlalu bermasalah lah kalau lu misalkan naro gue pengen jadi direktur atau gue pengen punya usaha yang sukses Lebih besar. masih mending lah. Masalahnya sekarang anak muda hari ini dibohongi kafir-kafir barat atau orang-orang kafir dengan tujuan semu. Maksudnya semua apa bang? Tujuan zong, investasi bodong. Oh gitu. Apa tau nggak? Jadi nggak ada ininya, nggak ada value-nya kan? Nggak ada value-nya. Apa tau nggak? Apa? Mythic Immortal Mobile Legend. Gila. Dikejar sampai begadang-begadang bos, Sampai nggak makan, sampai nggak Nggak, belajar, sampai bolos bang, bolos Ada. ngaji, bolos. Temen Iya. gue banyak kayak gitu bang. Gila. Apalagi ada yang ngejual aksesnya tuh. Itu udah banget itu bang. Ngerusak Iya. banget, ngerusak. Maksud gua
Kan yang begini-begini ini loh, lu dikasih tujuan yang semu, dikejar sedemikian rupa, ya kan? Pertanyaannya kalau udah immortal, terus apa? Iya. Ya, lu dapat kerjaan, lu jadi pro player. Seberapa besar peluang jadi pro player? Sedangkan lu epic abadi. Sebenarnya gue gak ngerti ya masalah ML ya, gue gak ngerti masalah game-game. Tapi gue paham apa yang Bang Haji sampein sih, yaitu relate banget sama anak-anak sekarang. Iya. Relate. FF sampai lencana apa? Gue kalau FF apa PUBG gue kurang tahu tuh lencana apa. Cuma kan dikejar banget supaya boya, supaya winner chicken dinner ya kan. Oh, sampai kecanduan lah pokoknya. Gimana caranya bisa jadi yang lu sebut tadi tuh. Tujuan semu kan? Iya, tujuan semu. Terus dia nganggap, wih gue udah sukses nih, ya kan, win streak. Apa? Iya. Apalagi? Iya, bener kan? Nah, fatalnya adalah kalau kita nggak tahu kapan finishnya ujian ini. Maksudnya apa? Ajal. Kita nggak tahu. Maka ketenangan itu ketika tadi yang gue bilang, kita udah tahu tujuan kita kemana. Terus Al-Khaliq yang menciptakan kita maunya kita apa, ya kan? Dan kita istiqomah di jalan itu. Iya, benar. Gitu. Harus. Gua pikir anak-anak muda itu harus berpikiran kayak gini ya. Karena semangat mereka itu menyala banget, Bang. Yang gue lihat anak-anak muda ya. Janganlah orang lain, gue sendiri nih. Gue semangat banget, Bang, saat ini nih. Gue udah hijrah, gue semangat banget pengen dakwah, kan? Pengen kayak gue sekarang ini gue ngepost ke media sosial. Karena gue kenapa ngepost ke media sosial, karena gue buat amal jariah gue itu loh, Bang. Bener ya kan? Karena gue sangat hati-hati banget ngegunain media sosial. Gue sangat bijak banget ngegunain media sosial, karena itu akan jadi pertanggungjawaban sih. Betul. Dan seremnya bisa jadi dosa jariah. Iya. Bisa jadi pahala jariah. Nah, itu pilihan kita tuh mau yang mana tuh. Betul. Dan apalagi kalau lu ngide misalkan di konten lu bahas terkait hal-hal maksiat, ya, itu menginfluence Indonesia. Iya. Dosa lu se-Indonesia, brother. Apalagi kan TikTok sedunia itu. Iya, apalagi kalau sampai FYP. Iya, gila, nggak. Kalau dosa bisa dilihat tuh bisa kebayang tuh, bro. Kebayang tuh. Makanya parah banget sih media sosial saat ini ya. Dia bisa apa namanya? Membuat yang jariah-jariah. Akhirnya kan orang yang nggak punya tujuan dikasih tujuan sama sosmed. Iya. bener. Keren tuh gimana? Keren tuh harus fashionable gitu. Asik. Iya. Ikut apa? Citayam Fashion Week. Ngikutin zaman sekarang lah ya. Skena gitu kan. Iya. Boy, aduh, gua mah. Ya kan? Jadinya ke situ arahnya. Jadi lu dikasih tujuan sama sosmed. Padahal harusnya kalau kita pengen tahu tujuan kita, jangan nyari di sosmed. Tanya Al-Khaliq nurunin apa? Al-Quran. Nah, itu Al-Quran. Ya, Al-Quran. Allah maunya apa sih? Iya. Soalnya serem, Cuk. Misal lu ngambil tujuan dari sosmed, ya, jadi influencer gitu influencer. Ya. Mati ngadep Allah. Terus emang yang nyuruh itu siapa? Ih, serem itu. Itu kalau orang yang mikir akan gimana sosmed itu dipertanggungjawab, serem banget sih, Bang. Iya. Udah capek-capek dikejar sampai 10 miliar subscriber. 1 juta. 1 juta subscriber, ya kan? Di sana enggak ternyata Allah minta, emang yang nyuruh jadi content creator siapa? Marah banget ya. Itu kan investasi bodong jadinya. Itu yang dibilang sukses. Ya. Kacau sih. Gitu, makanya sukses itu hari di dunia sukses itu kalau lu udah tadi gue bilang on the track, sesuai tujuan lu, sesuai job desk lu, sesuai ya kan, semuanya udah sesuai dengan apa yang Allah mau, sehingga apa nanti Allah ridho. Gitu ya. Gitu, itu baru yang disebut sukses yang hakiki. Jadi bukan kita lihat dari materi lagi. Iya, karena serem kalau kita ngelihat jatohin kesuksesan itu di dunia. Iya, kalau emang Allah takdirin lu kaya. Iya. Kalau Allah takdirin lu miskin, apa nggak lu bunuh diri kayak orang-orang kafir di luar sana? Bunuh diri lah pasti. Kan kayak beberapa case yang terjerat judol, terjerat pinjol. Akhirnya apa? Bunuh diri. Gantung diri sih bayangnya. Karena ngerasa
wah gue udah nggak sukses nih, Nggak utang sanggup gue lagi. banyak, berat gue buat ngelunasinya, akhirnya mutusin buat bunuh diri. Ya, Benar, itu benar. kan blow on. Dan lagi bang, gue sempat mikir kayak itu bang dulu bang, waktu karena saking nggak punya solusinya gue bang, Nah, kayak gitu gue dulu. padahal masuk surga itu syaratnya bukan kaya, bukan miskin, tapi Taat, keren nih masa di gue suka banget ya. Ya, Iya. sukses itu kan ke situ, bro. Yang abadi gitu loh. Jangan ecek-ecek naruh tujuan itu. Yang sebentar besok hilang lagi udah, yang Hilang kayak gitu. lagi. Jangan ngikut hari ini musim gundu, main gundu. Besok musim batu cincin, main batu cincin. Jangan ikuti zaman. Iya, Zaman mah nggak akan ada habisnya. gitu. Kayak gitu dulu. Nah, Gimana udah nggak bad mood? udah good mood nih, ya. enak banget ya, sambil ditemani suasana yang syahdu ya kan. Yoi. Apalagi pembawaannya, menghayati banget bang, di hati bang. Sumpah ini pelajaran baru buat kita ya, bukan buat gua doang, tapi buat kita semua nih anak-anak muda yang di media sosial ya. Jadi pesan tadi kita berdua yang tentang media sosial ya, gunakan sebaik-baiknya, jangan digunain negatif. Karena tadi Bang Ajis bilang, kayak misalnya lu udah lari nih ya, yang waktu antum bilang itu bang, lu udah lari, lomba lari, udah menang tuh, Iya. nggak belum daftar, Iya belum dapet. sia-sia, Yes. malah lu Itu dipertanggungjawabin. serem banget ya. Itu kan gue nganalogin orang kafir ya. Iya, Udah kerja capek-capek, beramal baik, ya iya, kan? Udah ditanya Allah, udah daftar belum? Nah, belum. udah login belum? Wah belum. Sorry bro, nggak bisa ngikut penjurian ini. Iya, Iya, dia kan nggak bisa ikut Yomil Hisap ini bro. Langsung lu Bebas banget. bypass, langsung diseret nih ke pintu neraka ya kan. Makanya selama di dunia ini penting banget kita berpikir. Iya, bener. Tadi yang muslim cari tujuannya yang tepat. Sama yang belum muslim, ya coba berpikir deh. Ya. Ada nggak sang pencipta dan siapa penciptanya? Siap. Gitu bro. Kan terakhir nih ya, 3 pertanyaan mendasar. Dari mana manusia berasal, Ya. untuk apa manusia di dunia, dan akan kemana manusia setelah mati. Nah itu harus dijawab. Bisa dengan jawab tepat. itu, insya Allah sukses. Jangan cuman bisa doang, tapi tepat ya bang ya. Tepat. Karena harus kalau tepat. salah gimana? Nanti ke Bogor nggak jadi ke Kelapa Gading. Iya harus Iya, paham tuh. harus paham. Apa omongan dulu tuh harus paham tuh anak-anak sekarang. Ya udah Gitu, asar gitu. nih bang. Iya. Udah asar, Kita subhanallah. udah dulu lah, udah Iya. good mood Udah saatnya good kita mood nih, udah berjumpa senang dengan banget nih. Ilahi Robbi. Kita langsung senam aja situ ya kan, Iya, senam iya. SKJ. Iya. Ya, jangan kemana-mana teman-teman. Saksikan terus video-video kita ya. Podcast kita yang selalu membahas problematika warga plus 62 dan kita selesaikan dengan solusi pandangan Islam. Terima kasih. Gua Diki Ardiansyah. Gua Ajis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pas banget.